Hai guys, welcome to my YouTube channel dan terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini aku akan merangkum film Korea yang berjudul The Witch The Subversion Part 1 yang pemain utamanya diperankan oleh Kim Da-mi yang pernah membintangi drama Korea terkenal Itaewon Class dan si ganteng Cho Woo-sik yang berperan dalam film Parasit peraih Oscar. Seperti apa sih keseruan mereka? Yuk, saksikan. Di awal film ini kita akan diperkenalkan sama seorang dokter yang bernama Dr. Baek. Dia masuk ke dalam sebuah rumah sakit yang sepertinya baru saja terjadi pembantaian. Di tempat lain, ada seorang anak perempuan yang bersimbah darah dan terlihat berlari ketakutan karena dikejar oleh banyak orang. Lalu, ada anak laki-laki yang berhasil tertangkap. Mr. Choi melapor kepada Dr. Baek bahwa mereka gagal menangkap si anak perempuan. Dr. Baek pun menyuruh mereka untuk tetap mencarinya. Kenapa sih anak perempuan itu dikejar-kejar? Ada apa dengan dia? Lanjut. Di suatu pagi, saat sedang akan memberi makan ternaknya, seorang bapak-bapak melihat anak perempuan yang sedang pingsan. Bapak-bapak tersebut panik lalu membawa anak perempuan tersebut ke dalam rumah. Bersama dengan istrinya, si bapak-bapak tadi memanggil Pak Mantri untuk mengobati anak tersebut. Dan Pak Mantri mengatakan, kemungkinan besar anak tersebut akan lupa ingatan. 10 tahun berlalu, Kujayun, nama anak perempuan tersebut, telah diangkat anak oleh si bapak dan istrinya tadi. Kebetulan bapak dan istrinya sudah lama kehilangan anak dan cucunya. Saat Jayun mandi, terlihat ada semacam nomor seri misterius di pundak Jayun. Kira-kira itu nomor apa ya? Selesai mandi, tiba-tiba Jayun merasakan sakit kepala yang luar biasa, namun tiba-tiba menghilang. Hal itu sering dialaminya. Suatu pagi, Jayun dan temannya Myung-hee berangkat sekolah bersama. Saat di dalam bis, Myung menunjukkan ke Jayun bahwa akan ada audisi kompetisi menyanyi. Ia menyuruh Jayun untuk mengikutinya. Hadiahnya lumayan besar. Kebetulan, Jayun sedang butuh uang untuk keperluan ternak ayahnya dan tagihan rumah sakit ibunya. Oh iya, ibunya menderita penyakit Alzheimer, sebuah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir, serta perubahan perilaku secara bertahap. Jayun merasa itu sebuah peluang, akhirnya ia pun mendaftarkan dirinya ke kompetisi tersebut. Saat sedang pentas, Jayun juga menunjukkan bakat lain yang ia miliki, yaitu menerbangkan mic-nya. Siang harinya, Jayun dan temannya naik kereta menuju Seoul untuk mengikuti kompetisi babak selanjutnya. Di depan tempat duduk mereka ada seorang cowok ganteng yang memperhatikan Jayun. Cowok tersebut mulai mengajak Jayun ngobrol. Myung-hee tampak kegirangan dan mulai caper dengan cowok tersebut. Dasar cewek jelalatan, gak bisa diam kalau gak lihat cowok ganteng. Ada-ada saja ya tingkahnya buat dapat perhatian. Cowok itu gak punya nama karena dia biasa dipanggil sesuai nomor seri yang dimilikinya, tapi kita bisa menyebutnya Nobleman. Nobleman mencoba berbagai cara untuk mengingatkan Jayun bahwa mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tapi karena Jayun yang sudah lupa ingatan tentang masa lalunya mengatakan bahwa, "Sorry, kita tidak pernah mengenal." Sesaat setelahnya ada om-om yang lagi teleponan. Tidak sengaja om-om tersebut menyenggol pundak Nobleman sewaktu mereka berpapasan. Nobleman gak terima atas kejadian itu. Ia marah dan tanpa pikir panjang, Nobleman langsung menganiaya om-om itu hingga tewas. Dan mayatnya langsung dilemparkan keluar kereta. Jayun akhirnya sampai ke tempat kontes menyanyinya. Kebetulan mereka datang pas di saat giliran Jayun tampil. Tanpa berlama-lama, Jayun pun naik podium dan mulai bernyanyi. La 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 la. Kira-kira begitulah. Setelah Jayun selesai pentas dan mendapatkan juara, lalu ke perempat final, di situ Jayun kembali merasakan sakit kepalanya. Seketika dia teringat saat diperiksa ke dokter
Dan dokter mengatakan hanya dengan transplantasi sumsum tulang orang tuanya lah penyakit Jayun bisa disembuhkan. Jika tidak, maka Jayun hanya punya waktu paling lama 3 bulan untuk bertahan hidup. Tak lama Myung Hee datang untuk mengajaknya pulang. Saat mereka hendak menunggu taksi, tiba-tiba ada mobil yang menghampirinya. Orang misterius tersebut menawarkan Jayun untuk mengantarkannya pulang. Dirasa mencurigakan, akhirnya Jayun menolak dan pergi meninggalkannya dengan taksi yang baru saja datang. Wah, siapakah orang tersebut? Sesampainya di stasiun dan sedang menunggu bis untuk pulang ke rumah, lagi-lagi Jayun dihampiri sebuah mobil yang ternyata adalah nobleman. Dia mengatakan bahwa di belakang ada bis yang sedang kempes dan lagi menunggu si Eli. Nobleman bermaksud untuk menawarkan tumpangan kepada Jayun, tapi Jayun tidak menghiraukannya. Lalu Nobleman menyinggung soal orang tua angkat Jayun yang pada intinya Nobleman merencanakan sesuatu kepada mereka. Setelah mendengar itu, Jayun bergegas pulang ke rumah untuk memastikan keadaan orang tuanya. Sesampainya di rumah, Jayun melihat ada mobil polisi tanpa pengemudi parkir di depan rumahnya. Hal itu nampaknya membuat Jayun semakin khawatir dengan apa yang terjadi. Begitu Jayun dan Myung Hee masuk ke dalam rumah, ternyata ayah mereka sedang bermain. Sebelum si polisi yang ternyata adalah ayah Myung Hee pulang, beliau sempat memberitahu Jayun bahwa ada orang yang sepertinya mencurigakan berada di depan rumah. Dan Jayun berusaha meyakinkan Pak Komandan bahwa semua aman dan baik-baik saja. Singkat cerita, Dr. Baik dan Mr. Choi sedang makan bersama di sebuah angkringan modern. Sambil ngerumpi, Dr. Baik menyarankan Mr. Choi untuk beristirahat dan berlibur ke suatu tempat karena mengingat sudah begitu lama beliau bekerja sampai-sampai tidak sempat berumah tangga. Dan menyuruh agar Mr. Choi tidak lagi mencampuri urusan soal Jayun. Tapi sepertinya Mr. Choi tidak menyukai saran Dr. Baik tersebut. Mungkin karena dia masih nyaman hidup menjomblo atau barangkali dia sering dibuat patah hati. Suatu saat, Mr. Choi mendatangi seorang profesor yang juga anggota dari sebuah kelompok rahasia tadi. Dia menyuruh Mr. Choi untuk membunuh Jayun dan mengambil kepalanya sebagai bukti hasil kerja kerasnya. Ternyata profesor ini ikut andil dalam proyek yang dikerjakan Dr. Baek. Malam hari saat tidur, gerombolan yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah Jayun. Mereka menuju ke kamar orang tua Jayun karena mendengar teriakan ibunya. Jayun langsung bangun dan keluar kamar. Saat di depan pintu kamar, Jayun sudah disambut pistol di kepalanya. Wah, guys. Lalu ada pria datang yang mengatakan bahwa dulu dia hampir mati karena ulah Jayun. Orang inilah yang tadi menawarkan tumpangan ke Jayun. Ingat kan yang bawa-bawa taksi itu? Tapi Jayun tak merasa mengenal mereka. Pria tersebut memaksa Jayun untuk membuktikan alasannya itu. Dengan menyandra Myung Hee menggunakan pisau cutter. Tak tahan melihat itu semua, Jayun pun mulai barbar. Dengan cepat dia merebut pistol lalu menembaki para penjahat itu hingga akhirnya pria tersebut tewas. Jayun tersadar dan nampak tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi dengannya. Tak lama, nobleman masuk dan sepertinya ia memperhatikan Jayun melakukan aksinya tadi. Ia kagum dengan kehebatan Jayun dan mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya. Kalau nggak mau, maka nobleman akan meluluh lantakkan jagat raya ini termasuk orang tuanya. Lebay, ngana nobleman, ngelebay. Tapi Jayun masih belum tahu siapa sebenarnya mereka. Siapa? Nobleman sempat menunjukkan bekas luka di dahinya akibat perbuatan Jayun dulu. Nobleman mengajaknya agar ingatan Jayun pulih. Jayun pun dengan terpaksa mau menurutinya. Di sisi lain, Mr. Choi terlihat sedang menyiapkan pasukannya seperti akan melakukan penyerangan. Singkat cerita, sampailah Jayun di tempat penelitian. Dr. Baek sudah menunggunya dan bersiap menjalankan rencananya. Jayun dibawa ke sebuah ruangan. Di dalamnya ada semacam alat yang
entah apalah fungsinya. Jayun terlihat kebingungan, kenapa dia dibawa ke tempat seperti ini? Apa salahnya? Dari balik dinding kaca pemantau, dokter Baek berpidato. Tes, dan menjelaskan kepada Jayun bahwa sakit kepala yang dirasakan Jayun jika tak diobati, semua lubang yang ada pada tubuhnya akan keluar darah. Dan Jayun harus melakukannya setiap 1 bulan sekali agar dia tidak mati. Selesai berpidato, dokter Baek memerintahkan algojonya menyuntikkan sebuah serum ke leher Jayun. Setelah itu, Jayun mulai teringat masa lalunya. Jadi gini guys, dulunya dokter Baek ini adalah spesialis otak terbaik. Bersama dengan kelompok rahasia dari berbagai negara, ia melakukan eksperimen rekayasa genetika otak. Tujuannya adalah untuk menciptakan gen manusia baru sebagai pasukan tempur dengan kekuatan super. Caranya dengan mengumpulkan anak-anak sebagai kelinci percobaan. Seperti halnya Nobleman dan yang lainnya, Jayun merupakan produk hasil eksperimen tersebut. Dari sekian banyak bocah yang dicoba, Jayunlah yang paling mendekati sempurna. Di dalam otak Jayun sudah ditanamkan Artificial Intelligence System atau kecerdasan buatan, sehingga Jayun mampu menggunakan kapasitas otaknya secara maksimal. Jayun bisa dengan cepat menganalisa keadaan sekitarnya. Ia mampu menggerakkan benda dan merubahnya ke bentuk lain tanpa menyentuhnya. Menyelesaikan pelajaran sekolah, bercocok tanam, mengemudi, berbicara bahasa asing dan lain-lain hanya dengan sekali analisa. Tapi gue gak yakin kalau dia bisa disuruh buat bubur Manado. Ya kan Jayun? Termasuk menentukan tempat di mana ia harus tinggal dan tumbuh dewasa dengan aman tanpa ada penolakan dari orang yang diikutinya. Oh, keren ya. Di scene ini, kita akan diberitahu tentang asal-usul Jayun. Ternyata, anak kecil yang berlari di awal cerita tadi, itu adalah Jayun. Dia kabur karena tidak mau hidup sebagai kelinci percobaan dari eksperimen Dr. Baek dan kawan-kawan. Nobleman dan anggota lainnya menonton mereka berdua melalui YouTube streaming di tempat yang berbeda. Hah? Memangnya sudah ada YouTube streaming saat itu? Menyadari akan terjadi sesuatu kepada Dr. Baek, ia pun langsung bergegas menuju ke ruangan itu. Kembali ke scene di mana Jayun berada. Kemudian, di sini Jayun menunjukkan kemampuan aslinya, dan suasana di ruangan itu pun chaos. Jayun membasmi satu persatu algojo Dr. Baek, hingga akhirnya hanya tinggal mereka berdua saja. Face to face ini ya. Setelah bernostalgia sejenak, akhirnya Jayun memberitahu Dr. Baek bahwa sebenarnya Jayun tidak pernah kehilangan ingatannya, walau 1 menit pun. Selama ini dia hanya berpura-pura lupa untuk menyembunyikan identitas dia yang sebenarnya dari publik. Setelah ia divonis oleh dokter tentang penyakitnya, bahwa Jayun hanya tinggal punya beberapa bulan lagi untuk hidup, ia lalu mencari tahu keberadaan Dr. Baek. Tapi, tak juga menemukannya. Karena alasan itu, Jayun akhirnya muncul di TV dengan ikut kompetisi menyanyi dan menunjukkan kemampuan sihir yang ia miliki sebelumnya, agar diketahui oleh orang-orang yang ia cari, terutama Dr. Baek itu. Dia berharap dengan cara itu, ia bisa memancing Dr. Baek dan sekutunya untuk keluar mencarinya. Dan ternyata benar. Setelah hal itu, dia mulai didatangi oleh orang-orang misterius yang pada akhirnya membawa Jayun kepada Dr. Baek. Jayun lalu menembaki kaki Dr. Baek dan bertanya di mana serum itu disimpan. Di sisi lain, Nobleman dan pasukannya akan masuk ke ruang lab. Tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang. Ternyata itu adalah Mr. Choi beserta pasukannya. Dia datang untuk merebut Jayun. Bersamaan dengan itu, Nobleman teringat saat ia masih kecil. Dan ternyata bocah cowok yang tertangkap di awal tadi itu adalah Nobleman, guys. Dengan senyum yang menawan itu, ia mengabaikan Mr. Choi dan meninggalkannya.
pasukan si nobleman mulai diberondongi biji ketapel oleh anak buah Mr. Choi dan hampir semuanya tewas. Hingga si noble girl yang juga manusia super datang dan seketika membasmi anak buah Mr. Choi tersebut hingga tak tersisa. Kembali ke Jaehyun, terlihat Jaehyun sedang menarik Dokter Baek yang terluka kesakitan. Tiba-tiba dari balik dinding dia dipukul oleh nobleman hingga terpental ke dinding sebelahnya. Dengan sangat santuy dan masih terlihat imut, Jaehyun lalu berdiri dan menyapa nobleman. "Hai, apa kabar? Lama nggak ketemu? Makin ganteng aja. Kerja di mana sekarang? Udah nikah belum? Punya anak berapa?" Jayus banget. Nobleman dengan sombong mengatakan bahwa ia telah lebih kuat dari Jaehyun. Jaehyun pun seketika menghilang lalu tiba-tiba dari belakang ia menyerang lalu mencekik nobleman. Disitulah adegan epik terjadi di antara keduanya yang pada akhirnya membuat nobleman kewalahan menghadapi Jaehyun. Jaehyun menembak kaki Dokter Baek saat ia mencoba kabur. Tiba-tiba dari belakang, Mr. Choi menembak Jaehyun. Mr. Choi mengatakan akan menghabisi mereka berdua. Dokter Baek yang saat itu sedang sekarat menyatakan dukungan penuh kepada Mr. Choi atas tindakannya itu. Tapi justru dialah yang ditembak. Singkat cerita, Jaehyun akhirnya membunuh Mr. Choi dengan mematahkan lehernya. Crack! Dan nobleman di akhir hayatnya ditanya oleh Jaehyun untuk memberitahu di mana Dokter Baek menyimpan serum itu. Tapi nobleman tetap nggak mau kasih tahu. Akhirnya Jaehyun pun membunuhnya. Kenapa sih nggak dikasih tahu aja? Ngana bisa hidup lebih panjang. Kalau Ngana kasih tahu, Kang. Jaehyun akhirnya berhasil menemukan serum yang ia cari, kemudian pergi meninggalkan laboratorium itu. Jaehyun pun datang ke rumah sakit di mana tempat ibunya dirawat untuk memberikan sebagian serum tersebut. Karena serum itu juga bisa mengobati penyakit ibunya. Setelah itu, Jaehyun pamit dan akan kembali setelah urusannya selesai. Sebelum ia pergi, ayahnya sempat memberitahu bahwa sebenarnya semenjak Jaehyun datang dan tinggal di situ, banyak ternak yang mati. Ayahnya mengira Jaehyun adalah penyihir. Karena itu beliau dari dulu ingin mengusir Jaehyun. Tapi hal itu ditahan sama ibunya karena Jaehyun masih kecil dan saat besar nanti dia pasti akan menjadi orang baik. Naluri seorang ibu sungguh luar biasa. Dengan raut wajah yang sedih, Jaehyun lalu pergi meninggalkan mereka. Ia juga melambaikan tangan kepada Myung-hee sebagai salam perpisahan. Bye-bye. 3 bulan berlalu, terlihat Jaehyun sedang bersama dengan seorang wanita yang ternyata merupakan kembaran Dokter Baek. Adik Dokter Baek tersebut memperlihatkan serum yang sama dengan yang Jaehyun dapatkan dari laboratorium Dokter Baek. Tetapi, Jaehyun menginginkan obat yang lebih permanen dari itu. Di akhir film, kita diperlihatkan seorang cewek misterius yang seperti khawatir akan keadaan saat itu dan terlihat kurang suka dengan keberadaan Jaehyun. Lalu ia nampak mulai mendekatinya. Kemudian Jaehyun dengan senyum manisnya berkata, "Bila kau berani menyentuhku, kepalamu akan melayang." Dan N. Itulah alur film The Witch, The Subversion Part 1 guys. Film ini berdurasi 2 jam. Wajar ya, dan mempunyai plot yang padat, sehingga sayang untuk dilewatkan pembahasannya. Ada sebuah misteri yang dimunculkan di akhir film ini. Seperti yang kita lihat tadi, kalimat terakhir dari kembaran Dokter Baek bersamaan dengan kemunculan si cewek misterius itu mengisyaratkan ada suasana saat itu. Hal tersebut yang membuat kita penasaran sama kelanjutan film ini. Film part 2-nya akan dirilis tahun 2021 nanti guys. Semoga corona berakhir, kita bisa nonton ke bioskop ya. Goodbye. Jangan lupa subscribe Alas Movie Channel.